Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan Ko Julius nih di kediaman nih ya. Tapi yang opening lu. Ko Julius lah. Enggak, yang opening lu. Harusnya lu yang datang ke sini dong. Ini bukan tempat gua rupanya ya. Hari ini kedatangan. Oh, kedatangan. Oh iya. Ya, jadi ini lagi belajar nge-host. Iya. Belajar nge-host. Dikit-dikit lah ya. Jadi ini ceritanya kok pakai baju bola lu. Ya. Kapan mainnya sih? Indonesia lawan Cina lagi. Lawan Cina, Juni. Lu dukung siapa lu? Indonesia dong, Indonesia. Tapi mata Cina. Jadi gimana tuh kok? Kok dukung apa? Indonesia lah. Indonesia lah. Kita harus negara Indonesia, kita harus dukung timnas kita Ya, supaya lolos. Ya, kalau lu nonton ke stadion, orang Cina bingung loh. Ini kok ada pengkhianat? Siapa? Ini kok ada pengkhianat gitu. Kan mata kita udah sipit ya. Oke, kita lagi main ke tempat Ko David ya, dalam rangka silaturahmi. Ya. Sekaligus ngobrol-ngobrol nih. Apalagi kita dengar ini belakangan nih Ko David ini lagi pusing nampaknya nih. Benar nggak lo? Benar sekali. Kalau ngomong enggak ini. Kita ngomong apa adanya aja ya kan, kita katakan sebenarnya walaupun menyakitkan. Waduh. Ini kenapa nih lagi? Apa gara-gara Ko Dondi lagi? Enggak. Karena mungkin sekarang saat-saat ini yang lagi gimana ya, lagi hujan mulu ya, berkah kan. Hujan buat kita berkah ya, kadang-kadang cuman dagangan kita tuh akhirnya ini ya bisa dibilang lagi diuji lah, mau diuji ya, kan? Gara-gara hujan ya, hujan jadi agak mulai bisa dibilang sepi ya, ada aja sih, cuman ya agak ya berkurang lah, menurun omset lah. Tapi ya sih, kendala kalau jual di jalan ya itu ya, begitu kena hujan pasti kalau kena hujan ya kita harus. Ya memang orang juga jadi malas jajan, malas mau makan, malas mau apa gitu. Banyak kan malah ke mall jadinya iya, makan. Kalau makan GoFood. Iya. Online food lah, banyak kan. Online food. Gak ada masalah kok. Nggak mungkin dituntut kita. Kita bantuin promo. Online food banyak kan. Artinya ini nambah lagi nih ya. Kemarin tuh masalahnya gara-gara Ko Dondi nih. Dipecat. Terus orang tua. ribut sama orang tua. Iya, sebenarnya sedih juga sih kalau saya masalah orang tua, masih sedih ya. Orang tua masih belum bisa menerima kok. Belum bisa menerima, tapi ya masih diem-dieman saat ini. Cuman aku masih sedih, aku juga berharap sih, aku juga meminta ya semoga Allah membantu saya kok. Ya walaupun sekarang lagi berjuang nih, sekarang jujur ya terus terang kok, saya lagi berjuang buat keluarga saya dan buat orang tua saya juga. Itu intinya tuh saya pengen jadi orang yang sukses, biar mereka tahu ketika saya masuk Islam jadi sukses dan enggak jadi seperti sebelum-sebelumnya yang ibaratnya enggak sukses tapi lu masuk Islam tapi kok jadi begini gitu loh kok. Jadi saya lagi membuktikan lah. Mau membuktikan. Enggak, memangnya dulu lu sukses? Dulu sih mending dibilang sukses, mending. Tapi alhamdulillah ya dulu kerjanya kan yang haram-haram ya kok ya. Jadi tapi tiap bulan jelas gitu ya. Jelas. Ada gaji lah. Ada lebihnya juga. Kalau sekarang jadinya rezekinya kan tergantung ini ya, harian jadinya. Betul, jadi tergantung harian dan juga harus Salah lu dong, kenapa lu nggak pindah ke tempat yang masalah apa? Jangan di jalan lagi jualan. Kan butuh money. money. Ya, tapi saya berharap ntar Allah memberikan saya uang supaya saya bisa buka, supaya ada modal ya kan. Amin. Pokoknya berharapnya sama Allah aja. Kita serahin sama Allah ya. Jangan berharap sama manusia kok. Kalau ini berharap sama Allah aja. Sewa tempat kayak di food court gitu kan bisa juga. Sewa di food court bisa, cuman kan dia kayaknya sih lebih ramai di jalan ya, lebih enak di jalan. Lebih orang trafficnya juga. Lebih iya, banyak. Betul. Jadi karena food court ada beberapa juga udah sepi sekarang. Iya, banyak banget kok. Food court juga banyak banget yang tutup ya. Tutup, saya tanya ada beberapa teman food court di Jakarta Utara atau dia ngomong katanya gimana buka? Tutup. Sepi sekarang. Mendingan di jalan ya saya bilang sabarlah, mau gimana, sama-sama ya kan. Kebetulan kan dia kan belum muslim, saya bilang ya banyak-banyak berdoa ya kan, dalam hati semoga dapat hidayah. Dalam hati ya gitu. Oh, nanti dia bilang lu jadi muslimnya susah kok lu tawari gua. Sebenarnya enggak lah, belum kok. Kalau saya yakin ya insya Allah kalau kita udah masuk muslim pasti sukses. Oke. Ya kan? Ini sebenarnya ya, banyak orang kan bilang gini, apalagi yang sebelah ya. Banyak orang bilang kalau jadi mualaf tuh kan bukannya lebih enak hidupnya. Istilahnya digampangin lah ini itunya gitu kan. Misalnya bisa dibantuin sama muslim-muslim yang lain dan sebagainya.
Kalau lu sendiri kok malah tambah susah? Gini, emang banyak kan dituduh. Enggak sih. Jadi gini. Jadi kalau misalkan kita berharap dibilang kita mualaf sering dibantuin dan lain-lain ya, itu mungkin ada bisa dibilang beberapa oknum kali mungkin yang mengandalkan atau bisa mengharapkan bantuan dengan cara mengamen lah itu. Gue mualaf nih kan, kembali lagi kok. Sebenarnya saya juga bisa, gampang banget. Tapi gue nggak mau seperti itu kok. Kayak kok Jules, kok gue mualaf nih kok, mau bantu gue gak kok? Nggak mau. Gue aja nggak dibantuin. Ya enggak, berarti gue nggak bisa dibantuin Julius nih. Ya kan, tapi banyak kan orang dia ke masjid-masjid. Gue gampang kok ke masjid-masjid juga. Saya mualaf nih, tinggal kasih lihat sertifikat mualaf di mana, MCIP. Aduh, saya susah nih ya. Dikasih, dibayar. Saya bisa. Tapi saya nggak seperti itu. Karena kan minta-minta itu nggak baik juga. Pekerjaan yang paling hina lah di mata Allah kalau minta-minta ya. Mendingan usaha, ikhtiar aja kita. Itu sepi, rame, kita telan sendiri. Insya Allah sih, Allah kasih jalan sih. Oke, dari lu sendiri ngeliat nih artinya. Dari dulu ke sekarang turun atau naik? Menurut lu lah, jujur-jujuran. Dari dulu dari kerja haram. Dari masih agama sebelumnya ke Islam ini lebih banyak cobaan atau senangnya? Cobaan dong. Banyak cobaan. Gue banyak cobaan ya, jujur ya, terus terang ya kok ya. Ketika dulu ya simple lah. Ya kalau kita kerja di dunia haram ya, di dunia haram gue kerja ya saweran ada aja. Setiap hari mah bawa pulang bawa duit deh, pokoknya itu. Tapi ketika padahal dulu kerja temannya, ini jadi bos malah lebih susah. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gue percaya sama peribahasa itu sih sebenarnya ya kok. Tapi banyak juga yang mati di jalan udah duluan. Ya. Nggak sempat senang ya mati duluan. Ya berarti kurang dekat kali ya, enggak sih kok. Kita harus yakin sukses, yakin bisa gitu kan. Kayak kok Julius bisa nih. Gua aja lagi pusing. Oke, pusing. Kenapa nih kok pusingnya nih kok? Aduh, ini nggak tahu. Nanya sengaja mau ngejek teman-teman. Kenapa kok pusing? Enggak, kan banyak hal ya. Tapi memang dulu ya, lu tahu nggak dulu? Waktu gua pertama mualaf kan gua aman jalannya. Ya, jadi kalau ada yang kayak cerita mualaf itu akan dicuci, ya kan banyak bilang gitu kan. Betul. Lu akan mengalami masalah. Gua sampai bilang enggak lah, buktinya gua aman-aman gitu. Iya. Dulu gua bilang gitu. Kayak ada beberapa kayak mualaf itu cerita gini, hidupnya jadi susah gitu kan. Dulu saya mikir gitu kan, ditanyain sama orang. Kalau ditanyain sama teman, lu setelah mualaf ada cobaan nggak? Gua bilang nggak ada. Dari orang tua, ya orang tua komplain iya. Tapi ya nggak sampai diusir dari rumah juga gitu kan. Karena yang pertama mereka juga bingung mau ngusir gua anak. Terus yang kedua, gua juga udah mandiri dari dulu ya. Waktu gua mualaf gua udah usaha sendiri, semua udah sendiri gitu kan. Jadi mau disusahin juga nggak mungkin sama orang tua. Malah terakhir gua yang keluar sendiri dari rumah. Ya itu lantaran nggak ada hubungan dengan agama sih. Lantaran adik saya nikah, ya udah gua ngalah, gua keluar gitu kan, karena nggak enak gitu ketemu istri. Merantau nih ke Jakarta. Enggak, waktu itu masih sempat. Masih di Medan. Di Medan. Rumah gua udah ada. Rumah gua udah ada, cuman dulu gua beli tuh memang prepare untuk merit, kan. Cuman gara-gara adik gua punya istri, kadang-kadang di rumah bisa cekcok sama nyokap, gua kan liatinnya nggak enak. Oh iya. Maksudnya nggak enak banget gitu liatinnya. Jadi gua pikir, udahlah gua yang keluar aja deh. Gua keluar, gua siapin rumah gua, kan tinggal isi dalam waktu itu. Isi dalam ya udah gua ngisiin kamarnya sama dapur doang, yang lain nggak gua buat. Jadi teman gua dulu kalau datang bingung deh, rumah lu nih kosong masih belum isi. Ya, jadi dulu teman gua kalau datang gua bilang, ya ini lagi nunggu lu nyumbang, gua bilang. Jadi mau nyumbang ya teman-teman? Enggak. Udah sewa ini, alhamdulillah. Tapi sedih juga loh. Gara-gara ini ke Jakarta sih. Terus enggak, sebelumnya udah gua sewain karena terakhir kalau tinggal sendirian satu rumah tuh nggak enak. Pertama ongkosnya mahal, bayar listrik, bayar pembantu pasti, kan, bayar gitu kan. Terus gua pikir, wah mending gua ngekos kalau gitu. Iya. Daripada bayarin itu semua. Ya udah gua pindah, nggak lama kemudian ke Jakarta jadinya. Ini kok jadi cerita gua ini yang susah. terus gimana? Nggak, gua belum mikirnya gitu kan. Kan orang ini kan dulu sering cerita gini, kalau mualaf itu biasa nanti dicuci tuh, ya dari harta-harta yang lu dapat dari yang bisnis yang haram lah, ada haramnya. Ya, terus gua rasainnya tuh malah
beberapa tahun terakhir ini gitu. Waktu awal-awal nggak ada rasa apa gue. Pasti belumnya kok, belum. Mungkin ada yang udah duluan, terus tiba-tiba ada yang pertengahan kayak Julius gini, ya kan? Kita nggak ada yang tahu. Ternyata gue juga kena gitu. Ternyata gue juga kena. Tapi ya, alhamdulillah ya. Coba ya, itu kan namanya ujian kepada Ko Julius, berarti tandanya apa? Allah sayang sama Ko Julius. Kalau nggak diuji kayak yang lain-lain nih, kita ngomongin ada yang mati karena narkoba atau bagaimana. Namanya ujian. Masa ujian SD sama SMA sama? Beda. Ini kan ujiannya udah kelasnya udah kelas beda. Ko Julius kan. Kalau ujiannya ada orang dalam gitu. Oh. Orang dalam yang sebelah. Ada orang dalam kalau sebelah ya. Terus ini kalau kita lihat nih, hidup lu kan sekarang gini, ya ada nggak dari teman-teman lu yang lama tuh kayak bilangin, nah itulah gara-gara lu kualat? Gitu. Ada. Gara-gara lu masuk Islam ya, lu lihat kehidupan lu, ya. Banyak yang ngomong gitu. Ya dibilang banyak lumayan, nggak hampir lah lumayan. Gue bilang kita bilang sabar aja dulu, gue bilang gitu. Gue pasti bisa lebih sukses dari lu kok. Karena gue yakin gitu kan, karena gue yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti bantu, entah dari tangan manapun ya kok ya kan. Entah dari tangan manapun, gue yakin pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu saya dan keluarga saya. Cuman banyak yang ngomong, lu masuk Islam dapat apa? Lu jualan kue dapat apa? Ya kan sekarang lu susah kan, lu akhirnya jualan bakso juga. Lu tetap aja. Lu lihat, ya dia kan masih kerja di dunia malam, ada yang kerja judol juga kok. Waduh. Kamu ini nggak apa-apa nih. Telepon polisi. Kalau keterangannya ada yang kerja di judol juga, cuman ya begitu-begitu aja kok hidupnya. Di Kamboja ya kan, yang Kamboja pulang lu. Mak lu nyariin lu. Mamanya ditransfer ya? Waduh, dari uang haram jangan dah. Yang kan ditransfer yang nyari gitu ya. Ya jadi banyak banget yang ngomong gitu kan. Cuman ya saya cuma alhamdulillah ya banyak yang hujat dalam hati saya. Saya doain mereka doa yang tersakiti. Doa yang tersakiti bakal dikabulkan dalam hati nih ya kan. Dalam hati kalau banyak yang hujat alhamdulillah aja saya mah. Ya biasa kalau banyak yang hujat ya itu lebih cepat. Ya kita minta ya Allah. Saya minta ya nanti Allah bakal kabulin kan. Banyak yang hujat saya lebih senang gitu kok. Kayak Ko Julius gimana? Banyak yang hujat juga. Alhamdulillah banyak yang hujat. Dulu awal-awal gini nggak? Dulu awal-awal nggak ada beberapa teman gitu kan yang begitu udah tahu. Jadi dulu tuh banyak yang nggak tahu gue mualaf. Jadi mulai mualaf banyak yang tahu itu lantaran waktu viral kemarin, waktu mereka tuh berjilid-jilid laporin gua terus buka gua di channel-channel mereka gitu kan. Kayak teman semua udah pada tahu, pada WA tuh, pada WA istilahnya banyak yang nyindir lah, nyerang gitu kan. Ya udah awal-awal diserang, gua pikir ya udah masa bodoh, ternyata kita juga nggak respon. Terakhir nggak ada kontekan lagi, jadi mereka mau nyerang juga nggak bisa kan, karena udah nggak kontekan lagi juga sih. Tapi kalau gua pulang kampung mungkin gua di sindir. Ya kalau ketemu sama mereka pasti disindir. Ya setiap ketemu gitu kan. Tapi ya balik lagi kita aja yang melihatnya gimana kan. Nah, tapi itu pengaruh nggak gitu? Lu dulu di lingkungan yang notabene dulu teman lu banyak muslim gak sih? Tenis. Satu doang paling gua. Satu doang. Iya. Si Ramji itu Habib Pak. Habib. Iya. Enggak lah, banyak mulu cewek. Mana ada. Jadi dulu lingkungan Chinese. Sekarang lingkungan lu sama enggak? Ya, dibilang sekarang jadi gini kok. Chinese enggak sekarang. Oh iya gara-gara jualan ya? Enggak. Jadi kalau dulu kan Chinese karena dulu sekolah di Kristen. Iya. Sekolah sempat di Katolik juga dan gaulnya memang sama sekolah Chinese kan. Sekolah yang ngumpulnya sama mereka gitu loh. Jadi sampai sekarang udah enggak. Karena sekarang ngumpulnya Chinese sama Ko Julius sama Ko Dondi ya kan. Nikah lu, yang benar udah nikah kan? Enggak, ikan sebelumnya. Oh iya. Setelah nikah tuh memang udah ibaratnya udah nggak ada yang nemenin juga sih kok ya. Jadi dia tahu, jadi ada sebagian juga teman yang tahu gua kan masuk Islam ya kan, dan mereka ya agak ada yang support juga satu, ada yang menarik diri, ada yang dibilang sekarang sudah masuk Islam ya, percuma dari sekolah dari dulu. Dalam hati gue kan, dalam hati saya nih kan hidayah kan nggak ada yang tahu ya kan. Hubungan sekolah makanya. Banyak belajar agama. Sekolah dulu ada belajar agama Kristen. Iya ada belajar agama Kristen, tapi kan nggak istilahnya nggak ada pengaruh apa-apa. Iya,